Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Ruang Tyrannus episode awal di tahun 2023 ini akan membahas mengenai event Prophetic Direction yang akan diadakan oleh Pastor Stephen Agustinus di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 23 sampai dengan 25 Januari. Apa yang sebenarnya menjadi isi dan apa yang sebenarnya menjadi suara Tuhan dalam event tersebut akan kita bahas di dalam episode kali ini. Oleh karena itu, langsung saja kita sambut bersama narasumber tetap kita yang telah ada di samping saya, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali, Pastor, di Ruang Tyrannus 2023. Sehat-sehat, Pastor? Puji Tuhan, selalu sehat. Haleluya. Baik, Pastor Stephen, saya mau ngobrol mengenai event Prophetic Direction yang akan Pastor Stephen adakan di akhir Januari ya, Pastor? Yes, di Klaten. tanggal 23 Januari ini lebih tepatnya, untuk umum. Untuk umum. Lalu khusus untuk para pendeta ya tentu dari tanggal 23 itu, lalu tanggal 24 dan 25 Januari. Oke, baik. Nah, sebelum saya bertanya seputar event itu, Pastor, Ya. Saya ingin bertanya satu hal, Pastor. Sebenarnya ini sudah lama saya ingin tanyakan. Ya. Saya kan lihat-lihat di media sosial, Pastor. Ada banyak hamba-hamba Tuhan tuh liburan, terus di akhir tahun kemarin pergi ke Israel, Pastor. Woi. Sekaligus ibadah di sana dan wah, sangat kusuk sekali bertemu Tuhan. Yang saya ingin tanyakan, kok Pastor Stephen nggak melakukan hal yang sama, Pastor? Bawa jemaat gitu, Pastor, bertemu dengan kota Yerusalem. Kan pulang-pulang jemaat bisa dapat gelar pendeta gitu, Pastor. Enggak, Pastor. Jadi ya tentu saja gelarnya bukan langsung jadi pendeta. Oh, enggak, Pastor. Iya, dan orang pergi ke sana kan sebetulnya untuk sebuah tujuan wisata. Walaupun istilahnya wisata religi. Wisata religi, ya. oke. Tapi kan sebetulnya ya untuk jalan-jalan, untuk lihat-lihat, untuk foto-foto. Nah, ini orang Indonesia itu kalau pergi ke luar negeri, pergi liburan atau pergi wisata, itu yang nomor satu pasti foto-foto, dan yang kedua beli souvenir. Oh iya betul-betul, Pastor. Nah kan tidak selalu harus ke Israel ya kalau beli souvenir. Di Tanah Abang juga banyak, di tempat-tempat lain juga banyak. Kalau foto-foto di seluruh Indonesia ini ada banyak. Ada banyak, iya. Nuansa dan alam yang sangat indah, tidak kalah dengan luar negeri. Kita cuman kalahnya satu, infrastrukturnya. Dan pemeliharaannya kadang-kala sangat kurang. Ya, tapi menurut Pastor Stephen nih masih seputar itu ya, Pastor. Ya. Itu penting nggak, Pastor? Maksudnya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, kesana itu menurut Pastor Stephen itu penting nggak sih kita kesana? Kalau Gideon tanya kepada saya secara pribadi, jawaban saya itu penting. Liburan, orang sudah capek setahun penuh. Di akhir tahun mereka pergi liburan, itu penting sekali. Itu untuk menyehatkan secara emosi dan sebagainya. Tapi kan tidak harus ke Israel. Ya kan, ke Amerika juga bisa, ke Eropa juga bisa, pergi ke Batu Malang juga bisa. Indah juga itu, Pastor. Yang penting liburannya. Tapi kan di sana bisa ketemu Tuhan, Pastor. Kalau bicara ketemu Tuhan, kita lagi ngobrol juga bisa ketemu Tuhan lewat obrolan kita. Tapi ini lebih kusuk, Pastor, kalau kita menghayati, wah, di tempat jejak kaki Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, kayaknya lebih rohaniawan gitu ya. Buat saya sih, selama hati kita tertuju kepada Tuhan, mau di Yerusalem, mau di Tangerang, sama aja ya, karena Tuhan yang disembah di Yerusalem juga Tuhan yang sama disembah di Tangerang kok. Amin. Berarti kita nggak perlu ngabisin duit ke sana, Pastor. Tetap ketemu Tuhan di sini, ya, Pastor. Tetap ketemu Tuhan. Tapi kalau tujuannya untuk foto-foto, untuk punya nuansa baru, ya bebas-bebas saja, bebas-bebas saja. Jadi kalau kita mau pergi ke, ya sebutannya memang Holy Land. Holy Land. Ya, tapi kan yang namanya holy itu
tidak selalu harus di land sana. Land sini juga holy kok. Amin. Yang penting siapa orang yang hidup di atas tanah yang ada. Asik. Nah. Kalau gitu saya batalkan rencana saya ke Israel. Asik. Berangkatlah, tapi ajain saya. Ya, baik Pastor. Saya akan masuk ke event prophetic direction. Oke. Ini kan bahasanya, temanya tuh event prophetic direction. Kayaknya seperti ada satu jangkauan ke depan ya Pastor, Yes. dan rencana-rencana ke depan. Betul. Apakah nanti di event itu Pastor ada juga kisi-kisi mengenai Presiden 2024 Pastor? A, P, atau G nih Pastor? Apa yang sebenarnya akan terjadi di event itu Pastor? Secara spesifik sebetulnya dalam event prophetic direction ini saya lebih berfokus untuk mempersiapkan kehidupan orang-orang percaya dan keberadaan gereja Tuhan secara universal. Kalau tentang 2024 itu nanti prophetic direction yang tahun depannya lagi. Oke, berarti ini Jadi yang fokus sekarang tahun ini. kita fokusnya untuk gereja Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Bagaimana kita menyikapi apa yang akan terjadi di peristiwa-peristiwa di hadapan kita nanti. Kurang lebihnya itu yang saya akan bagikan. Iya, nah kisi-kisinya ada nggak Pastor? Kira-kira apa yang spesifik gitu Pastor? Biar setidaknya pemirsa bisa penasaran dikit gitu Pastor. Ya. Bocorin dikit lah Pastor. Bocorannya ginilah kurang lebihnya lah. Kan banyak orang memprediksi bahwa dari sejak tahun 2023 ini kegoncangan akan semakin bertambah hebat. Ya, mau siapapun yang jadi presidennya, kalau hidup kita ini penuh kegoncangan, nggak nyaman kita ini. Nah, perlu kita persiapkan diri kita bagaimana caranya menghadapi kegoncangan yang akan terjadi di depan, yang tidak mungkin bisa dihindari, tapi kita menghadapinya dengan penuh kepastian. Kita menghadapinya dengan pasti menang. Nah, ini nanti kalau saya cerita semuanya kurang seru Jadi saya mengundang para pemirsa untuk bisa mendaftarkan diri dan ikut hadir. Yang pasti nggak rugi aja deh. Ya, karena kan ini juga bisa menjadi event liburan awal tahun kita. Iya. Dan pas memang tanggal merah. Iya. Cuti bersama ya Pastor? Cuti bersama. Iya. Dan selanjutnya ya setelah selesai event saudara bisa jalan-jalan ke Yogyakarta, bisa jalan-jalan ke Solo, dan pasti menarik lah. Ya, nanti bisa kuliner juga Pastor? Bisa kuliner. Sambil merenungkan firman. Yes, that's right. Jadi Holy Land Pastor? Jadi Holy Land. Iya. Nah Pastor, mengenai kegoncangan Pastor, saya tuh penasaran dengan pribadi Yesus yang ketika ada di perahu yang bergoncang berat, tapi kok bisa tidur. Nah ini kayak nggak masuk logika Pastor. Maksudnya goncangnya berat, susah dibangunin juga lagi gitu kan. Kok bisa capek banget ya itu Pastor. Tapi apa itu kecapean atau memang penuh ketenangan? Ini bagaimana Pastor membedakannya Pastor? Iya, saya percaya kalau seseorang hidup dalam lingkupan damai sejahtera ilahi, maka walaupun ada banyak hal menakutkan di sekitar hidupnya, dia itu tidak akan pernah terganggu. Sama seperti Yesus ditulis di dalam Alkitab ketika menyeberang danau bersama dengan murid-murid, dihantam badai, murid-murid semua teriak-teriak ketakutan, Yesus bisa tidur dengan tenang, sleep like a baby istilahnya. Kenapa bisa begitu? Ya dialah Raja Damai itu. Dia betul-betul ada di dalam lingkupan damai sejahtera ilahi yang tidak bisa direnggut dan tidak bisa hilang hanya gara-gara ada peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi di sekitar hidupnya. Nah, jenis damai sejahtera seperti inilah yang seharusnya kita miliki. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengaksesnya? Bagaimana kita akan bisa mendapatkan damai sejahtera ilahi yang melampaui segala akal itu, terus mengawal atau menjagai kehidupan sehari-hari kita, bahkan berkuasa atas hidup kita. Nah, ini adalah salah satu poin penting yang saya akan bagikan dalam pertemuan Prophetic Direction tanggal 23 Januari nanti. Jadi nggak dijawab di sini? Enggak, nanti tunggu. Kalian harus ikut serta supaya bisa tahu, dan bagaimana mempraktekannya kita semua bisa tahu. Nah, pemirsa, saya akan coba pancing-pancing Pastor Stephen kali bisa keluar jawabannya. Nah, ada lagi Pastor, ketika Yesus
Yesus berjalan di atas air. Ini kan juga sesuatu yang nggak normal di tengah kegoncangan, sangat supranatural lah kondisi seperti ini. Dan Petrus mencoba melangkah keluar dari perahu, berjalan di atas air, tapi sempat tenggelam. Nah, ini apa penyebabnya, Pastor? Artinya kan kita sudah sering mendengar bersama bahwa ya memang mungkin Petrus memperhatikan sekelilingnya, tapi itu sesuatu yang normal kan, Pastor? Betul. Memang sangat normal untuk seseorang yang ada di tengah badai, lalu kemudian walaupun dia sudah menikmati keilahian, berjalan atau berdiri di atas air, tapi ketika dia melihat ada gelombang di sampingnya, ada hembusan angin di sekitarnya, ya memang wajar-wajar saja untuk kemudian orang yang bersangkutan jadi takut, merasakan keterhanyutan dengan lingkungan sekitarnya. Seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Mazmur pasal 91. Ada 10.000 orang rebah di sebelah kanan, ada 1.000 yang lain rebah di sebelah kirimu. Nah, walaupun kitanya tidak ikut rebah, tapi kan ngeri juga lihat kanan kiri ikut rebah. Betul ya? Betul. Nah, tapi ada caranya supaya walaupun sekeliling kita penuh gejolak, sekeliling kita penuh dengan kegoncangan, tapi itu tidak mempengaruhi hidup kita. Nah, balik lagi, saya tunggu saudara tanggal 23 Januari. Di situ saya akan buka apa yang menjadi kiat-kiat dari firman Tuhan, prinsip kebenaran yang mengkondisikan hati kita ini tetap tidak tergoncangkan oleh apapun, oleh siapapun. Jadi ya, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tenang-tenang saja, kita tetap bisa menikmati sukacita ilahi, karena itu adalah porsi bagian hidup kita. Nah, saya tunggu saudara di Klaten 23 Januari nanti. Haleluya. Baik, sekian episode Ruang Tiranus kali ini. Pastor, tadi saya teringat mengenai kisah Nuh, Pastor. Itu kan juga kegoncangan, air bah itu kegoncangan yang cukup besar. Dan dikaitkan dengan Mazmur 91, Nuh sendiri melihat kanan kirinya itu pada mati. Iya, itu kan kondisi yang sangat mengenaskan ya, Pastor. Nah, kira-kira gimana, Pastor, agar kita juga tidak mengalami hal yang sama? Kita juga pastinya percayalah akan Tuhan selamatkan. Pasti. Tapi bagaimana dengan orang-orang sekitar kita? Apakah bagaimana caranya nih, Pastor, agar kita bersama sebagai satu keluarga itu bisa mengalami keselamatan daripada Tuhan? Salah satu prinsip yang saya percaya perlu kita lakukan adalah ketika kita sudah tahu dengan pasti ada keselamatan, ada jaminan, ada perlindungan yang tidak akan selalu kita nikmati, pasti kita nikmati. Yang perlu kita lakukan adalah membagikannya kepada yang lain. Ceritakan, bagikan. Ya, terlepas mereka nanti mau menerima atau tidak, ya itu bukan urusan kita. Tapi kita mencoba sebisa mungkin untuk menarik mereka sebagai satu keluarga rohani. Kita ingin memastikan ada sebanyak mungkin orang yang akan bisa kita raih, kita bisa menangkan di tengah-tengah kegoncangan yang ada. Bagaimana kita berfungsi, berperan menjadi garam dan terang dunia, menjadi seperti batu karang yang kokoh untuk orang bisa berpegang. Ya, kalau mereka langsung mau bertemu dan berpegang pada Tuhan kan susah, sulit. Ya, pasti mereka carinya sesuatu yang bisa kasat mata, yang kelihatan. Nah, siapa? Kita. Nah, dengan mereka berinteraksi dengan kita tanpa mereka sadari, mereka sedang berinteraksi dengan Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Sebagai bait Roh Kudusnya, sebagai bait dari Roh Kudusnya. Nah, ini bocoran yang lain lagi. Di dalam pertemuan tanggal 23 itu saya juga akan membagikan bagaimana kita sebagai keluarga rohani, kita sebagai satu komunitas orang percaya akan betul-betul bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Di tengah kegoncangan, kita tidak bergoncang, tapi kita juga bisa menolong, menguatkan mereka, menolong, menyelamatkan mereka yang sedang ada di tengah kegoncangan, sehingga kita istilahnya merebut mereka dari api. Nanti saya akan beritahukan langkah-langkah praktis yang kita semua pasti bisa lakukan. Hanya tinggal mau atau tidak. Itu saja. Tadi Pastor Stephen mengatakan bahwa penting kita
memberitakan, mengabarkan apa yang telah kita terima daripada Tuhan. Ini maksud Pastor juga seperti memviralkan pesan firman Tuhan ya, Pastor. Betul. Kita membagikan kesaksian hidup kita, kita membagikan prinsip-prinsip firman yang berbicara dalam hidup kita kepada orang-orang lain yang saya percaya sangat membutuhkan. Ya, sama seperti sekarang ini saya mendorong saudara untuk juga memberitahukan kepada teman-teman yang lain tentang pertemuan Prophetic Direction yang kita akan adakan tanggal 23 sampai 25 Januari ini. Mungkin saudara berkata, saya sudah daftar. Ya, tapi temanmu kan belum. Beritahukan kepada mereka, ajak mereka. Kan kalau berangkat rame-rame juga lebih enak. Nggak bosen di jalan. Konvoy bareng ya, Pastor. Konvoy bareng gitu. Iya. Nah, Pastor, nggak bisa dipungkiri, Pastor, berita kabar yang seringkali viral itu kabar-kabar yang buruk. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang memberi pesan-pesan firman Tuhan yang ke depan yang serem-serem itu kadang lebih viral, Pastor. Akhir-akhir ini. Nggak akhir-akhir ini sih, dari dulu ya, Pastor. Dari dulu seperti itu. Apa sih penyebabnya, Pastor? Kenapa selera manusia, selera orang itu seringkali cenderungnya itu lebih seneng yang ditakut-takuti? Ini rubahnya itu gimana, Pastor? Pada dasarnya memang secara natural kita manusia ini sudah terbiasa hidup dalam tekanan, hidup dalam rasa takut, hidup dalam rasa intimidasi. Jadi ketika kita tidak ada yang menakut-nakuti pun, kita bahkan rela keluar duit untuk ditakut-takuti. nonton film horor, pergi ke rumah hantu, itu kan kadang ada biaya yang harus kita keluarkan. Tapi kita happy saja keluar duit. Ya, kita menyebutnya dengan istilah wisata adrenalin. Wisata. Padahal kan adrenalin tidak selalu harus dengan nonton film-film horor. Ya, kita naik naik kora-kora. Ya, itu aja sudah cukup memacu adrenalin itu. Saya bahkan cuma ngelihat aja udah terpacu. Gitu ya. Nggak perlu naik. Ya. Nah, kalau kita mengamati keberadaan manusia, ya memang seringkali seperti itu ya. Sukanya ditakut-takuti. Karena memang itu bagian dari nature dosa. Nature dosa ya, Pastor? Itu sebabnya Tuhan menghendaki supaya kita mulai lebih serius untuk mewartakan atau memviralkan kabar baik. Apa yang menjadi janji dari Tuhan, apa yang menjadi firman yang bisa kita jadikan pegangan, itu harus lebih kita wartakan, harus lebih kita beritakan. Ya, di sini saya mendorong, mengajak saudara untuk istilahnya apa? Ayo deh, kita persembahkan jempol kita ini untuk Tuhan, untuk menyebarluaskan kabar baik, untuk membagikan, memviralkan kabar baik. Jangan kita persembahkan jempol kita untuk memviralkan kabar yang menakutkan, kabar buruk, kabar-kabar yang bikin orang khawatir. Itu akan menjadi senjata kelaliman namanya, dipakai sama iblis. Nah, mari kita pastikan mulai di tahun yang baru ini, jempol ini kita persembahkan, kita kuduskan untuk hanya membagikan kabar baik. Ini perlu komitmen banget ya, Pastor. Ini butuh komitmen. Ya, jadi kalau ada berita-berita buruk, hal-hal yang membuat kita berpotensi membuat takut, khawatir, atau bahkan marah, nah itu biarlah berhenti di handphone kita. Kita delete saja sudah. Jangan kita ikut-ikutan menyebarluaskannya kepada teman-teman yang lain. Tapi kalau kita dapat daily devotion, dapat pernyataan-pernyataan firman, nah itu yang kita broadcast, itu yang kita sebarluaskan, sehingga jempol kita ini, gadget kita ini menjadi senjata kebenaran Tuhan. Haleluya. Nah, itu kan hal yang menakutkan ya, Pastor. Ada lagi nih, Pastor. Ada orang-orang yang suka tuh hal-hal yang ringan gitu, Pastor. Seperti sekarang lagi ngetren permainan lato itu, Pastor. Maksud itu yang cepet banget. Booming, viral gitu. Apa memang sekarang orang, karena ada juga orang yang saking ketakutannya butuh hiburan, butuh sukacita, jadi nyarinya hal-hal seperti itu ya, Pastor? Bisa jadi, karena di sisi yang lain banyak orang juga menjalani hari-harinya dengan sangat berat. Jadi dia merasa butuh sedikit
rasa lega, hiburan. Ya, jadi carinya yang ringan-ringan, yang lucu-lucu, bukan prinsip yang perlu direnungkan secara mendalam, tapi ya sesuatu yang cukup dilihat sebentar, ketawa, happy, dan selesai. Padahal berhenti sampai di situ ya, Hanya Pastor? berhenti sampai di situ. Iya. Akar masalahnya tidak pernah terselesaikan. Nah, itu sebabnya secara pribadi saya itu punya sebuah kerinduan dalam pelayanan. Iya. Saya menghendaki lebih baik mencegah orang jatuh dalam dosa daripada, ya tidak salah sih memenangkan orang yang sudah hidup dalam dosa untuk dibawa kembali dalam Tuhan, itu ya tidak salah. Iya. Tapi kalau bisa dicegah supaya tidak jatuh, supaya tidak hidup dalam dosa, kan lebih baik. Iya, nggak rusak dulu ya, Rusak Pastor? Iya. dulu, gitu. Karena saya menyadari betul, ya saya merasa saya itu mendapatkan sebuah privilege dan anugerah yang luar biasa. Banyak orang bergumul untuk bisa lepas dari ikatan rokok, katakanlah. Saya bersyukur, saya tidak pernah mengisap rokok, ya kecuali kalau terpaksa di bis umum ada orang merokok, nah itu ya apa boleh buat. Jadi perokok pasif ya gitu, perokok betul, pasif, orangnya tidak pengertian sih. Iya. Ya, tapi ya kita bersyukur mulai terus ditertibkan lah. Saya tidak perlu membersihkan paru-paru saya. Iya. Saya tidak perlu bertobat minta ampun karena saya mengalami keterikatan dengan nikotin dan semacam itu. Saya bisa mempersembahkan hidup saya bersih. Saya bisa mendedikasikan diri saya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang memperkenan Tuhan tanpa harus daya upaya yang sedemikian rupa hanya untuk membersihkan diri dari segala hal yang negatif. Dan nggak perlu mujizat Tuhan menyembuhkan paru-paru. Nggak perlu Pastor, ya? mujizat Iya. untuk menyembuhkan. Nah, nggak ada yang sakit nggak ada yang kok. sakit, Gitu iya, betul. kira-kiranya. Iya. Nah, saya percaya prinsip ini juga Tuhan kehendaki bisa diterapkan oleh banyak orang. Ya, daripada kita bertobat nangis-nangis minta ampun kepada Tuhan, walaupun itu tidak salah. Iya. Tapi kan lebih bagus kita dengan penuh semangat berjalan di jalan Tuhan dan dengan penuh keantusiasan melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini memang perbedaan paradigma yang mungkin istilahnya apa? Perlu terus didengungkan dan disebarluaskan ke banyak orang. Seperti contoh yang lain, ada banyak hamba-hamba Tuhan tergerak hatinya untuk membangun apa istilahnya kayak rumah yatim piatu atau rumah singgah, khususnya buat apa ya, wanita-wanita yang karena satu dan lain hal mungkin terpaksa hamil di luar nikah. Ya, pertanyaannya, kalau bisa dijagai, punya hubungan yang akurat sampai hari pernikahan, terus hidup dalam kekudusan, kan itu lebih baik. Daripada kita harus menciptakan rumah sakit untuk merawat mereka-mereka yang mengalami perlakuan tidak senonoh, mengalami perlakuan tidak benar, dan ada efek sampingnya. Walaupun itu tidak salah juga. Walaupun itu tidak salah. Tapi saya seperti merasa orang lari ke sana semua. Berebut untuk membangun rumah singgah dan sebagainya, tapi hampir tidak ada yang menjagai dan memberikan tuntunan bagaimana anak-anak muda ini punya kehidupan yang akurat, punya kehidupan yang sesuai dengan firman, menjagai kekudusan dan semacam itu. Kalau dibikin persentasenya, rasanya yang ini sangat sedikit sekali. Lebih banyak yang memperbaiki ya, Pastor, yang menyembuhkan. Saya jadi ingat apa yang pernah menjadi omongan dari Gus Dur. Jadi sekali waktu Gus Dur itu bersama dengan lingkar terdekat dalam hidupnya itu bilang, Indonesia ini kalau dibiarin, kalau bukan saya yang jadi presiden waktu itu katanya, itu Indonesia bisa bubar. Nah, tapi saya punya sebuah keputusan, saya harus ambil keputusan katanya, mau jadi pahlawan yang memadamkan api atau mencegah supaya tidak ada api. Kalau saya menjadi orang yang memadamkan api, orang bisa melihat saya jadi pahlawan. Tapi kalau saya mencegah supaya api tidak muncul, orang tidak pernah tahu apa yang saya lakukan. Tapi itulah yang justru Gus Dur lakukan.
Dia menjagai supaya tidak perlu terjadi kegoncangan politik, kegoncangan sosial di Indonesia. Dia melakukan segala cara, ya terlepas dari keterbatasan fisik yang dia miliki, tapi dia melakukan manuver-manuver yang luar biasa demi untuk mencegah supaya tidak ada api yang membakar rumah Indonesia ini. Itu kayak di balik layar ya, Pastor? Yes, beliau seperti bekerja di balik layar. Hanya orang-orang tertentu yang tahu hal itu dan menghargai upaya beliau. Dan mayoritas orang mungkin tidak tahu apa yang selama ini beliau lakukan untuk menjaga rumah besar Indonesia dan rumah besar Kebineka Tunggal Ikaan kita ini bisa tetap terjaga sampai sekarang. Tapi dibutuhkan ada orang-orang yang seperti itu. Itulah yang Pastor Stephen lakukan. Saya berharap ada lebih banyak lagi hamba-hamba Tuhan lain melangkah di jalan yang sama ini. Pastor, tapi bekerja di balik layar itu kan, kalau bisa di depan layar, kenapa harus di balik layar kan begitu kan? Itu kan nature ya, Pastor.